Banyak amalan yang membuat kita punya rezeki dibuka dan ditambah. Bersyukur adalah salah satu kunci utamanya. Menjaga ibadah adalah salah satu cara bersyukur. Tidak termasuk bersyukur jika kemudian kita mengurangi ibadah. Jangankan menambah, menjaganya pun tidak, maka tentu saja akan berkurang juga rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Para ajengan, para alim ulama, para asatidzah, para ustazah, tuan rumah, Bapak Haji Jawahir dan keluarga besar, Pak Haji Sunaryo insyaallah beserta anak mantu. Sekarang bertambah anaknya, bertambah juga rezekinya insyaallah. Dan seluruh masyarakat di Cianjur Selatan ya, Kampung Kadung Pandak, Jago Alfiah, subhanallah. Iya. Di sini semuanya pesantren salaf ya. Subhanallah. Mudah-mudahan termasuk yang ngejaga Indonesia biar tetap aman, amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang berbahagia juga pengantin yang baru saja tadi pagi ya, melangsungkan akad nikahnya, Kang Herianto sama Teh Nisa. Ya. Di sini Akang sama Teteh ya. Mudah-mudahan lahir dari keduanya anak keturunan yang saleh-salehah. Bisa bulan madu di Mekah. Amin insyaallah. Nggak pakai jual sawah. Sahabat saya Ustaz Haji Hendra yang malam hari ini saya ajak ke sini. Dan orang-orang tua saya dari kampung Ketapang ini serombongan saya bawa kemari Kiai. Sedianya memang saya ngajak jalan-jalan beliau-beliau. Alhamdulillah kesampaian. Mudah-mudahan gak pada mabok di jalan tadi. Insya Allah enggak ya. Seneng di perjalanan tadi, seneng. Udah lama nggak ngelihat sungai gede. Alhamdulillah tadi ada sungai besar. Kalau nggak ingat mau ceramah, mau turun dulu tuh berenang. Tapi takut nggak balik lagi. Alhamdulillah. Wa syukurillah, karena semua atas izin dan karunia Allah lah saya berada di tengah-tengah ibu dan bapak yang saleh-salehah ini. Mudah-mudahan taklim kita menjadi taklim yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah lagi. Mengawali semuanya, mudah-mudahan Allah membukakan segala pintu hidayahnya buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Tidak lupa saya
senang sekali pada malam hari ini dapat barokah dari Ustadz Haji Mukmin Mubarak. Masya Allah. Ayat demi ayat yang tadi beliau baca, insya Allah merupakan ayat yang menjadi pegangan saya pribadi. Dan ini oleh-oleh buat pengantin, mumpung masih di awal. Surah yang pertama kali dibaca tadi oleh qori kita, Ustadz Haji Mukmin Mubarak, qori internasional yang alhamdulillah membuat wangi Indonesia di musabaqah tilawatul Quran di Iran dan di Malaysia. Surah pertama yang dibaca surah Al-Hasyr, 3-4 ayat terakhir. Ini disebut dengan Ismullahil A'zam. Ini ayat termasuk kategori ayat-ayat Ismullahil A'zam. Ini mah harus jadi pakaian. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita mengaji, bukan dengerin ceramah. Supaya saya pulang kembali ke Jakarta, ibu dan bapak semua dikawal sedikitnya oleh 70.000 malaikat setiap pagi dan petangnya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca Ismullahil A'zam terdiri dari 4 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Bila mana dia baca di pagi hari ba'da subuh, maka Allah akan mengirimkan 70.000 malaikatnya untuk berselawat kepada yang baca, mengaminkan doa yang baca, dan menjaga yang baca, serta mengucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai subuh dia baca sampai datangnya waktu asar. Masya Allah nih. Tadi kami dikawal oleh satu polisi saja, namanya Pak Erbas, Pak Eri Baskoro, Basuki. Oh, ganti nama ya? Mana orangnya Pak Eri Basuki? Dikawal oleh Pak Eri Basuki seorang. Subhanallah, jalanan dibikin lancar sama beliau. Tidak peduli terang, tidak peduli gelap, tidak peduli hujan, tidak peduli tidak hujan, tidak peduli jalanan kering, tidak peduli jalanan basah. Dia mengawal dengan setia atas nama cintanya kepada Ustadz Jawahir. Temen katanya, sohibul hajatnya. Ya siap pokoknya. Apalagi yang dijemput adalah Ustadz Yusuf katanya. Fansnya orang sana. Oh subhanallah. Bayangkan tuh, baru satu orang polisi, bagaimana kalau kemudian yang mengawal adalah 70.000 malaikatnya, Masya Allah. Kiai, ya, Kiai Jamasari, mana Kiai Jamasari? Belakang. Mana di bawah? Oh jauh amat di bawah. Kiai udah ya, saya make nih. Alhamdulillah, saya diwariskan ilmu ini dari guru-guru saya. Pakai nih, insya Allah Allah akan ngejaga kamu. Kalau sudah dipakai, jangan ditinggal. A'udzunya 3 kali. Ya, a'udzunya 3 kali. Habis itu langsung baca nih ayat. Insya Allah Allah akan kirimkan tuh penjaga buat kita. Malaikat hafazah namanya. Kalau masih butuh pengawalan dari mulai asar sampai ketemu lagi subuh, baca lagi. A'udzunya 3 kali lagi, kemudian baca tuh ujung surah Al-Hasyr. Yuk, mari kita baca dulu bersama-sama.
A'udzunya 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Di pesantren Darul Quran wajib anak-anak santrinya, asatidnya, staf pesantren, tamu yang kebetulan datang bermakmum di masjid, orang kampung yang kebetulan ikut makmum di masjid pesantren, wajib alaihim, wajib alaina, wajib atas kami semua membaca nih zikir ba'da subuh, ba'da asar. Masya Allah, Masya Allah. Mau berangkat ke sawah supaya nggak diganggu sama binatang yang bakalan ngeganggu, sebelum nginjak tuh sawah, dari rumah udah ngirim 70.000 malaikat untuk memenuhi itu sawah. Untuk ngejaga kampung, boleh juga
dititip kepada orang yang kemudian pergi dan keluar. Pergi dan datang, keluar dan masuk. Di waktu subuh dan di waktu asar membaca nih ayat. Supaya kemudian di kampung aman. Dan saya hakul yakin percaya sama omongan guru. Kalau guru udah ngomong, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'at. Saya diberitahu sama guru saya, sama kiai-kiai, dengar-dengar cerita, sempat nguping, mendengar kisah. Abah kalau beli tanah, nomor satu sebelum ngomong sama yang punya tanah, abah kiterin dulu baca sholawat. Enggak diijazahkan langsung saja, cuman dikisahkan, langsung saya jalanin. Oh begitu caranya, siap, jalanin keliling. Nih, sebagian orang tua kampung saya bawa, mungkin pada bingung. Kalau si ustadz ya beliin tanah melulu, dari mana duitnya, dari mana judulnya. Sama juga nyarinya, sama nyarinya. Cuman nyarinya enggak sendirian, mencari bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian para guru mewariskan ini ayat yang dibaca sama Ustadz Mukmin, kita lakonin. Subuh, asar, subuh, asar, subuh, asar. Sekarang jumlah santri Darul Quran di seluruh tanah air dengan cabang-cabangnya dan rumah-rumah tahfiznya sekitar 22.000 orang. Dan mereka semua wajib membaca. Alhamdulillah saya titip sama Allah Subhanahu wa taala 70.000 itu kirimin dah ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan para malaikatnya Allah. Bulan Juli tahun 2008 saya mendapat oleh-oleh ketika pulang dari Makkatul Mukarramah. Kebetulan saya senang sama amalan. Hidup tuh harus punya pakaian. Kalau nggak punya pakaian, kita jadi kering. Dan saya senang. Senang mengetahui amal sesuatu, senang megangnya, senang jalaninnya, dan senang ngebaginya. Dapat nih satu amalan. Sama-sama Ismullahil A'zamnya, tapi terdiri dari surah Al-Hadid. Kalau tadi surah apa? Al-Hasyr. Yang ini surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Lalu begitu yang saya dengar dari kisah ini, barengin bacanya dengan memberikan sedekah di setiap Jumat pagi. Insya Allah apa yang menjadi hajat akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Kisah ini Ustadz Hendra, Ustadz Mukmin, Haji Kusen dan orang-orang tua saya dapatkan ketika berada di lounge eksekutifnya Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Ada kisah seorang hamba Allah yang tahu bahwa dirinya tidak akan mampu berangkat ke tanah suci kalau bukan wasilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika dikisahkan beliau mendengar nih nasihat ini. Bedanya dengan ibu dan bapak sebagiannya, tidak semua. Karena mesti nih ada satu yang hatinya bergemuruh. Ada satu, dua yang hatinya kemudian, oh kalau begitu baik. Ada juga yang biasa saja, pulang ya udah pulang aja. Hamba Allah ini Kiai, termasuk hamba Allah yang bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dikasih tahu ayat-ayat Allah bergetar. Bener nggak? Begitu dibacain, zadathum imanan, bertambah imannya. Langsung dipakai sama dia. Pulang dia bergegas, dia sampaikan kepada anak dan istrinya, kalian sini ngumpul. Siapa di antara kalian anak-anak ayah yang tidak pengen ke tanah suci? Ngacung. Kira-kira begitu nih cerita. Ya tidak ada yang ngacung karena semua pengen ke tanah suci. Ayo warga sini. Warga Kadu Pandak. Siapa di antara warga Kadu Pandak yang pengen ke tanah suci dan belum pernah ke tanah suci? Siapa yang belum pernah ke tanah suci dan pengen ke tanah suci? Mana? Ya semua pengen. Kalau pengen wajib dengerin kisah yang satu ini. 3 anaknya ngacung pengen berangkat ke tanah suci, Ustaz. Istrinya ngacung pengen berangkat ke tanah suci. Sambil tersenyum dia katakan, baik, mulai Jumat besok bismillahirrahmanirrahim kita jalanin itu zikir. Baca surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Iwan mana Iwan? Iwan mana Kang Iwan? Ada Iwan? Coba biar barokah ambil Quran di mobil. Quran pegangan saya yang coklat. Jumat pertama dimulai, Pak. Dia berangkat bersama 3 anaknya ke masjid supaya memenuhi 2 nasihat dari gurunya, baca Quran dan sedekah. Dia lalu menyuruh istrinya masak di pagi hari. Tolong masak buat makan pagi, buat sarapan pagi 20 teman anaknya. Kita nanti minta Ustadz Mukmin yang baca. Ustadz, fadl tolong siap-siap surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Pak, demi Allah Pak, kalau Bapak make ini ayat, Bapak yakinin dibarengin dengan sedekah di Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, kabul Pak. Kabul insyaallah, apalagi dengan doa para ajengan yang ada di sini. Mau apa? Asal permintaannya adalah yang baik-baik. Jadi Kamis sorenya Pak, 3 anaknya disuruh mencari temannya supaya ikut sholat subuh berjamaah. Gitu. Lalu habis sholat subuh berjamaah sama-sama datang ke rumah. Istrinya sudah menyiapkan makan pagi, ikut bareng makan pagi sebagai sedekah dari keluarga yang tidak punya ini. Kan kalau sarapan pagi mah tidak terlalu berat ya. Istilahnya gitu kan, masak nasi goreng kek, telurnya cukup 2-3 biji tapi diiris-iris. Insya Allah lah modalnya nggak tapi gede. Dengan menjual mas kawin, insya Allah bisa buat modal 2-3 bulan ngasih makan tiap Jumat pagi. Nah, ya mas kawin jual aja buat apa? Kalau emang miskin, ngapain dipelihara mas kawin? Sedekahin aja. Ini kadang-kadang udah miskin, mas kawin dipelihara, akhirnya tetap juga dijual. Dijualnya jelek buat makan. Lebih baik kayak dia, jual buat sodako, dagang, diganti sama Allah 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kita tanya nih Tenisa, ada mas kawinnya tadi? Mana? Kemana orangnya? Giliran ditanya mas kawin, nggak ada.
Kang Rianto, mas kawinnya tadi berapa gram? 50 gram 300 mili. 50 gram 300 mili. Kira-kira tuh duitnya berapa? Kalau diduitin jadi berapa duit? Kira-kira berapa? 12 jutaan coba tuh. Kalau hitungan ngasih makan 20 anak, kita ngitung nasi bungkus harga 2.000, kali 50 aja baru 100.000. Kalau kali 20 itu cuma 50.000, khamsun alaf aja nih. Berarti kalau 12 juta dibagi 50.000, berapa tahun beliau bisa memberi makan anak yatim setiap Jumat pagi? Naik derajatnya. Nanti jangan pulang saya kecuali bawa pulang tuh mas kawin yang 12 gram. Insya Allah. Kalau berani, ayo. Ustadz belum jajalin, masa udah disedekain? Iya deh. Ana jajal. Ana pribadi jajal. Ana naik ojek salah satu dari diantara beliau-beliau ini. Ini ustadz, tapi masya Allah sama kayak di sini. Ustadz nyawa, ustadz ke pasar. Di kampung Ketapang gitu juga. Ustadz ngojek, ustadz jadi tukang sayur, sama. Saya sempat pada satu masa naik sambil air mata berlinang. Mau ngejual cincin kawin yang mending banyak pak. Beliau mau 12 gram. Lah saya mau cuma 1 gram. Kiri kanan gitu kira-kira lah. Sambil nangis pak, kita bawa nih mau kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap mudah-mudahan Allah mengubah nasib saya dan istri saya. Dari seseorang yang nyewa motor dari orang namanya Cingkucan. Nyewa dulu saya. 20.000 per hari saya nyewa tuh. Saya tuh ya bosan miskin, malas miskin, benci miskin. Nggak enak hidup jadi orang susah. Karena tidak enak, saya makan apa yang kemudian dipetuahkan oleh guru-guru. Kata guru-guru, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bismillah, jalan. Nah, sahabat yang saya ceritakan tadi, orang yang saya ceritakan tadi, mengatakan kepada 3 anaknya, cari 20 teman kamu, ajak besok sholat subuh, mama sudah masak di pagi hari, habis subuh kita turun, kita sarapan pagi, kemudian kita berdoa pada Allah dengan membaca Ismullahil A'zam di ayat 1 sampai dengan 6 surah Al-Hadid. Jumat pertama Pak turun. Dia baca datu surah Al-Hadid. Sudah ketemu Ustaz? Sini, pinjam dulu. Ini surah Masya Allah. Nama surahnya aja sudah Al-Hadid. Surah besi. Udah nggak pakai kayu lagi nih. Pakai besi. Kuatnya udah nggak ketulungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار
النهار ويولج النار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Dibaca tuh bersama 20 teman anaknya. Udah siap Ustaz? Dibaca bersama 20 teman anaknya, 3 anaknya, 1 bininya dan dia. Berapa orang tuh yang baca Pak? 25 orang. Nanti saudara-saudara akan menyaksikan kisah saya seperti apa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul kuasa membolak-balikan keadaan. Udah kayak sihir aja. Balik. Berangkat sendiri aja nggak mungkin, apalagi ngeberangkatin 24 orang. Nggak mungkin, tapi kata siapa? Kata kita. Kalau kata Allah bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Jangankan kamu berangkat sendiri, jangankan kamu berangkatin 24 orang, tiap tahun berangkatin 100 orang bisa. Asal kamu percaya, aku ini ana rabbukumul a'la, bisa melakukan itu, maka aku bisa melakukan itu. Ya Allah, jangan cuma berangkatkan 3 anak saya, jangan cuma berangkatkan istri saya dan saya, tapi berangkatkan juga 20 anak-anak yang ikut sarapan bersama saya di rumah ini, Allah, yang sama-sama membaca Ismullahil Azam. Anak-anak yang tadi doanya cuma begini, amin, amin. Begitu dengar doanya di rumah, amin, gitu. Jadi beda. Lalu yang terjadi apa Pak? Setiap hari Jumat mereka semua istiqomah, sholat subuh, turun, sarapan pagi, baca. Sholat subuh, turun, sarapan pagi, baca. Sholat subuh, turun, sarapan pagi, baca. Dan ini berlangsung selama 28 kali putaran. 28 kali putaran itu Pak, 7 minggu cuman. Kalau kita nabung normal saja, belum tentu berangkat itu 25 orang. Umurnya cuman 7 minggu, 7 bulan. 7 bulan dikali 4, 28 kali putaran baca. Masya Allah nih Kiai. Dahsyat. Di putaran yang ke-28 terjadilah keajaiban yang Allah tunjukkan kepada saya dan kepada kita semua yang saya ceritakan kisahnya pada hari ini. Nyatalah buat Allah tidak ada yang tidak ada yang susah buat Allah. Nyatalah buat kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Semuanya mungkin. Di minggu yang ke-28 ada seorang hamba Allah, ayah dari salah satu yang 20, diajak bicara sama si fulan yang tidak pernah dikenal oleh bapak yang tadi. Kalau kita bingung bagaimana caranya berangkat haji dan umrah, nih ada orang kaya yang bingung, udah habis orang sekitar dia berangkatin haji dan umrah. Bertanyalah dia kemudian kepada sahabatnya nih, anak buahnya nih, siapa lagi ya yang kita bisa berangkatin umrah nih? Udah pada habis nih. Saya masih punya jatah 1 miliar nih. Kamu punya nggak orang yang bisa diberangkatin, yang soleh, yang orangnya bagus, yang ibadahnya istiqomah, yang doanya kira-kira makbul buat usaha kita? Mengingatlah kemudian si bapak ini bahwa anaknya selama ini diajak berdoa supaya ke tanah suci. Apa kata si fulan? Pak, ada Pak, tetangga saya tiap Jumat bikin sedekahan terus sarapan pagi. Ketika saya tanya anak saya, ngapain kamu ikut sono? Nggak apa-apa Pak, makannya gratis ini. Memang mau ngapain sih dia selamatan tiap Jumat pagi? Katanya mau pergi haji Pak, mau umroh Pak, mau ke tanah suci Pak. Bahkan saya juga didoain Pak supaya bisa berangkat. Semula nggak dia nggak kita Pak. Kira-kira gimana? Dari mana judulnya? Kalau doa mbok yang wajar.
Berdoa yang wajar tuh begini, berangkatin saya ya Allah ke tanah suci itu wajar. Tapi kalau berangkatin bersama 3 anak saya, bersama istri saya, bersama 20 nih anak-anak yatim, jadi nggak wajar. Tapi hari itu menjadi bukti dari Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Berangkatlah kemudian di Jumat pagi sesuai dengan kebiasaan. Si orang kaya ini kemudian nyelinep, Pak. Nyelinep di subuh. Ikut menyaksikan bagaimana orang yang soleh ini yang percaya ke guru melaksanakan itu zikir. Sholat subuh berjamaah, habis itu turun Pak ke rumah dengan 20 anak dan 3 temannya. Dia bilang, Pak, boleh saya ikut ke rumah Bapak? Boleh, silakan ikut ke rumah. Karena ditemenin sama salah satu orang tua dari yang 20, diperbolehkan ikut. Tahu apa yang terjadi? Begitu doa begini kira-kira doanya. Ya Allah, berangkatkan saya beserta 3 anak saya, 1 istri saya dengan 20 anak-anak nih yang pada ikut. Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang miskin, ada yang masih lengkap tapi miskin. Didoain semua. Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, berangkatkan kami ke tanah suci. Sadar ada tamu nih, ada tamu. Ikut didoain sama yang punya rumah. Coba, apa kata yang punya rumah? Maaf Pak, Bapak mau didoain supaya bisa ke tanah suci enggak? Kalau mau didoain, mumpung nih sekalian. Apa kata yang satu sambil air matanya menetes? Padahal dia yang mau berangkatin nih. Iya Pak, silakan didoakan. Ya, mudah-mudahan nih sama tamu saya juga nih, sama bapaknya salah satu anak nih, ikut berangkat semualah. Semua Mekah itu bukan punya Departemen Agama, Mekah itu bukan punya Kedutaan Arab Saudi, bukan punya Kerajaan Arab Saudi, itu punya Allah. Selesai Pak. Habis itu kemudian tampak lagi Mbak Bibu, si fulan yang kaya raya ini kemudian mendatangi si bapak dan mengatakan, Pak, hari ini doa bapak dikabulkan Allah. Bapak saya hadiahkan pergi umroh bulan Juli besok. 2008 nih cerita. Beserta 3 anak bapak, beserta istri bapak, beserta 20 anak yang bapak setiap Jumat ajak untuk berdoa. Subhanallah. Tahu ayatnya tuh? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua bertasbih kepada Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Semua kekuasaan kalau kalian mau tahu milik Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumitu. Allah yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu melakukan apa saja. Dan seterusnya. Ayatnya aja udah kayak begitu bunyinya tuh. Ayatnya aja udah kayak gitu bunyinya tuh. Pak, saya pulang tuh ke tanah air selama 9 jam di pesawat Garuda Indonesia, berdegup jantung saya. Saya punya 35 santri takhasus yang kerjaannya hanya Quran, dan Quran. Saya bertaruh kepada dunia, kepada wali-wali santri yang saat itu lebih memilih pendidikan formal. Saya bilang anak saya yang satu ini tidak akan kalah secara dunia sama mereka yang kemudian menempuh itu bangku sekolahan. Jadi jangan khawatir kiai-kiai di sini salah, pertahankan utuh. Salaf itu bukan cerita mundur, cerita yang harus kemudian kita tambahin lagi. Saya rindu anak-anak saya rindu santri-santri saya. Yang 30 orang ini nih, santri taruna disebutnya Jusen kalau di pesantren. Kerjaan yang apa aja. Ada pelajaran yang lain, itu mah kira-kira syarat saja. Jangan sampai kita cuman ngajarin Quran tok, istilahnya begitu. Toh kayak antum punya pesantren kan juga bukan berarti belajar alfiah doang kan. Belajar yang lain juga. Belajar fikihnya, ada Safinatun Najah. Ada mungkin tasawufnya, ada yang lain. Bukan berarti belajar ilmu alat doang. Saya sampaikan ke mereka semua. Kalian mau seperti kisah ini? Yuk kita bawa. Bahkan ayah beritahu begitu bahasa saya ke mereka, ayah. Saya menyebut saya ayah. Supaya saya ini dekat sama santri-santri. Bahkan ayah kasih tahu,
sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Bagaimana cara doanya? Bilang sama Allah, jangan cuman umroh, tapi supaya bisa belajar di Makkahul Mukarramah. Kalau sudah belajar, pasti dia bisa umroh dan haji. Belajar ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, kemana keda? Ke Darul Mustafa. Izin sama Gusti Allah supaya bisa berangkat di UIM Madinah. Izin sama Allah supaya bisa kemudian ke Malaysia. Nih, tembusin. Sama seperti orang itu wajib bersedekah, maka kalian santri-santri ayah juga wajib sedekah. Bagaimana caranya kalian bersedekah? Setiap Jumat pagi kalian keliling kampung yang lebih luas lagi daripada sekarang sebagai sedekah kalian. Karena sedekah itu tidak harus selalu uang, sedekah juga bisa berarti tenaga. Jadilah Ustadz Mukmin yang dirahmati Allah, Ustadz Hendra yang dirahmati Allah, dan orang-orang tua kampung saya di Kampung Ketapang. Saksikan, memang tidak nyampe ke belah sono, nyampainya ke sono ke Kiai Romli. Santri yang 30 Pak, kalau habis sholat subuh pakai bandana Pak, diikat di sini. Dia ganti kainnya dengan celana training. Dia tidak beralas kaki. Dia kemudian maju membawa senjata yang namanya sapu. Membawa pengki. Membawa kemudian alat-alat kebersihan. Dia bersihin setiap Jumat pagi setelah baca Ismullahil Azam di ayat 16. Ayat 1-6 surah Al-Hadid. Apa yang terjadi Pak? Sebelum lulusnya, hanya selang beberapa bulan, anak-anak yang 30 ini kemudian sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu perusahaan datang, enggak ada rencana apa-apa, tapi kemudian saya bilang sama mereka begini, Ji, aneh punya santri-santri sebentar lagi lulus 30 juz hafaz Quran. Ana pengen dia jangan sekolah di Indonesia. Ana pengen dia sekolahnya di sono. Treknya trek Syria, Sudan, Mesir. Treknya Yaman. Apa kemudian kata si perusahaan ini? Udah, Sat, aturin aja. Berapa duit kira-kira tuh berangkatin mereka? Kira-kira ngeberangkatin kalau ke Yaman, ke Hadramaut, kira-kira 30 juta lah per orang. Siap, kami 2. Ya Allah, saya bilang, nggak salah nih. Ente ambil 2. Iya, aneh ambil 2. Kurang. Kalau 2 kurang, aneh ambil 4. 120 juta. Saya itu bengongnya, insya Allah nih kisah, mudah-mudahan Allah yarhamuna. Saya tuh bengongnya sebenarnya bukan bengong apa. Tapi bengong, dahsyat sekali itu wiridnya, saya bilang. Bengongnya bengong gak percaya. Tapi apa kata mereka semua? Ustadz, mana nomor rekeningnya? Supaya ini duit langsung parkir, anak pindahin besok. Subhanallah. Anak yang belum pakai itu duit udah parkir. Subhanallah aja. Habis dari itu Pak, kayak bercanda. Truk. 30 kalas. Kulluhum sudah selesai. Tanggal 1 Januari, Imam Sudes datang dari Makkah. Bersama Syekh Abdullah Basfar. Bersama Abdullah Mutlak. Bapak dan Ibu yang menyaksikan di TPI, menyaksikan saya mau wawancarai Imam Sudes. Salah satu barokahnya, Allah perkenalkan saya dengan Sayyid Ibrahim, Kedutaan Besar Kedutaan Besar Arab Saudi yang lagi bertugas di Indonesia. Satu masa ini di luar skenario, ada utusan dari Universitas Islam Madinah. Pak, pesantren kami pesantren yang baru jadi, baru muncul, belum meluluskan. Nggak mungkin kepilih sebagai salah satu destination tempat mencari calon mahasiswa Universitas Islam Madinah, nggak mungkin. Tapi sahabat-sahabat saya telepon nih, salah satunya Ustadz Ganaim dari Kedutaan Besar atas agama. Ustadzuna, Jumat besok bisa nggak ngirim santri-santri antum ke sini? Ada perwakilan dari Universitas Islam Madinah, ya, ke kedutaan. Jangan sampai kami malu nih, nggak ada santri-santrinya. Saya tanya, emangnya nggak ada pesantren yang lain? Ada, tapi waktunya nggak keburu untuk datang dari tanah Jawa ke Jakarta. Perlu waktu naik bus, naik kereta, nyiapin ini, nyiapin itu. Perlu banyak hal. Pak, biasanya Pak, mereka itu mampir di Gontor 1 bulan. Mampir di Darul Rahman, mampir di Darul Najah, mampir di pesantren-pesantren gede,
Dan itu bukan berlangsung 1-2 hari, berlangsung sebulan mencari bibit. Tapi Allah Karim, atas dasar kepepet waktu, kedutaan besar tuh Saudi Arabia dalam hal ini atas agama ngebel kami, memberi kesempatan, dan alhamdulillah lolos 5 orang dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan. Ini Pak, nih oleh-oleh nih. Kalau tadi kemudian Kiai Huda mengatakan kalau ceramah pengen yang ketawa terus, nih saya kasih yang tidak ada ketawanya. Pakai. Sepeninggal saya tidak ada satupun di kampung ini kecuali habis sholat subuh diam sejenak membaca kemudian surah Al-Hadid, membaca kemudian surah Al-Hasyr. Insya Allah saya akan diundang lagi besok ya, walimatus safar terbanyak di Kabupaten Cianjur. Rupanya di sini merotol itu, kayak panen merotol. Semua anak muda baca sehingga rizkinya kayak apa tahu, ngeberangkatin orang tuanya haji nggak tanggung-tanggung. Kabupaten Cianjur memberangkatkan 200 orang haji hanya berasal dari kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Ustaz. Oh subhanallah. Para tos kudus bersama Bapak Udi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampung dan Salim dia jam 10:30. Baru ya. Para keluarga, para handai sholat, Baik. para khususnya Uninga, Nahatul dan Uninga, ya Bapak Udi para tos pulih. Ila arwahi. Mugi-mugi almarhum Bapak Udi di samping iman Islamna. Ya. Amin. Amin. Sakitu hatur nuhun. Ila rohi Bapak Udin bin Fulan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan tadi santri saya yang 30 belum selesai, Pak. Keajaibannya masih belum selesai. Masih terus berjalan berlangsung. Kalau mereka kemudian istiqomah, maka beasiswa itu benar-benar mereka dapatkan. Tapi kalau mereka putus, beasiswa juga akan Allah cabut. Doakan, doakan. Tapi paling tidak, saya bersama santri sudah membuktikan bahwa kalau berlaku buat orang lain, mesti juga berlaku buat kita. Artinya apa Pak? Kalau berlaku juga buat kami, itu berlaku buat Bapak dan Ibu yang juga mau melaksanakan. Baik, saya tutup kajian kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama dengar kembali alunan ayat-ayat suci Al-Quran dari guru kita, Qori Internasional Ustadz Haji Mukmin Mubarak, yang akan membawakan surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Dari saya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cukup sekian. Jangan pada pulang dulu. Sehabis Ustadz Mukmin Mubarak membacakan ayat suci Al-Quran ini, kita tutup dengan doa dari kiai-kiai setempat. Mudah-mudahan semua orang kampung yang ada di sini, wabil khususnya pengantin saat ini, benar-benar mau melaksanakan apa yang dikaji pada malam hari ini, insya Allah. Saya Yusuf Mansur dan seluruh kawan-kawan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya bilang jangan pulang dulu. Oke, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang pulang sebelum baca doa selesai, sedangkan dia belum pernah berangkat haji, jangan pernah diberangkatkan haji selama-lamanya. Pokoknya yang pulang sebelum Ustadz Mukmin selesai baca, doa juga selesai, saya doain benar-benar nggak bakalan berangkat haji abadan. Kalau berani silakan pulang. Ustadz Mukmin, fadhil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, saya mencabut perkataan saya tadi, ya Allah. Barangkali ada yang memulangkan kebeletnya, barangkali karena sakit perutnya, barangkali karena ada urusan yang lain. Saya cabut doa saya, ya Allah. Berangkatkanlah semua orang kampung sini, berangkatkanlah semua ahli kampung sini, dan ahli tamu yang lain yang merupakan tamu-tamu undangan. Berangkat menjadi tamu di tanah suci ini, ya Allah. Apakah mereka semua menyimpan amalan sholat atau tidak? Makkah dan Madinah tentunya bukan untuk saya, ya Allah. Izinkan semua yang ada di sini datang ke majelis ini, ya Allah, yang menjadikan ini menjadi amal sholat tersendiri, bisa mencium hajar aswad, bisa tawaf ke Baitullah-Mu, bisa sa'i Safa dan Marwah, bisa kemudian berziarah ke makam Rasul-Mu, bisa duduk di Raudhah di Masjid Nabawi-Mu. Bismillahirrahmanirrahim alaina, wabil khusus buat pengantin, ya Allah. Mudah-mudahan Kau langgengkan pernikahannya sampai umurnya, kemudian Kau lahirkan anak keturunan yang saleh-salehah. Kau berkahi personalnya dan kemudian majawahir kedua besar dan kedua belah mempelai dengan keluarga ini dan keluarga yang Kau berkahi. Kau banggakan rezekinya, Kau panjangkan umurnya. Guru-guru di sini Allah, Kau panjangkan umurnya, Kau berkahi rezekinya, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.